Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengajian rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin. Kapingkalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam untuk keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Bapak rahimakumullah, kita lajengaken lanjutan hadis ke-23 di antara cabang-cabang keimanan. Kemarin di awal sudah dijelaskan bahwa kesucian itu sebagian atau separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Lalu kemudian Rasul mengatakan wassolatu nurun. Solat yang kita lakukan dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, baik syarat sah maupun syarat mandub dan adab-adabnya. Solat yang kita lakukan secara sempurna itu nurun, merupakan cahaya. Solat itu cahaya. Kata Imam Al-Jadani maksudnya adalah tunawwiru wajha sahibah, menyinari wajah dari pelakunya dan juga menyinari bakal hatinya. Jadi orang yang sholat itu hati dan wajahnya bersinar, dan sholat itu akan menyinari kuburnya. Jadi sholat disebut sebagai nurun, disebut sebagai cahaya karena dia menyinari wajah kita, menyinari hati kita, dan menyinari kubur kita nanti. Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaganya, menjaga sholat, maka kanat lahu nuron, maka bagi orang itu adalah cahaya, wa burhanan, dan burhan, bukti dalil, wa najatan yaumal qiyamati, dan keselamatan pada hari kiamat. Sebagian para salafus soleh mengatakan man shalla bil laili, siapa yang sholat pada malam hari, sholat malam, maka hasuna wajhu bin nahari, maka wajahnya akan tampak bersinar pada siang hari. Di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, beliau mengatakan bahwa diriwayatkan dari Rasulullah, Rasul mengatakan idza hafazal abdu ala sholatihi, apabila seorang hamba itu menjaga sholatnya. Bentuk penjagaan sholat itu bagaimana? Fa'atamma wudu'ah, mulai dari wudunya itu dilakukan secara sempurna. Wa ruku'aha, rukuknya juga dilakukan secara sempurna. Artinya ya tumakninah betul gitu. Tidak langsung jungkat-junglit begitu.
Tapi yang benar-benar ada tumakninah. Wa sujudah, sujudnya juga dilakukan secara benar, tumakninah. Wal qira'ata fiha, bacaannya juga dilakukan dengan sempurna. Maka qalat lahu, maka sholat akan berkata kepada orang itu. Jadi orang kok menjaga sholatnya, ya wudhunya sempurna, rukuk sujudnya sempurna, bacaannya sempurna, maka sholat itu akan berkata kepada orang itu. Dia mengatakan, hafizakallahu kama hafiztani, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu telah menjagaku. Itu sholat. Ya, sholat mengatakan semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Fayus adu biha ila samai, lalu kemudian sholat itu ditarik ke atas. Walaha nurun, yang bagi yang melihat itu naik ke atas dengan cahaya yang cemerlang, hatta tantaya ilallah, sampai berakhir pada Allah Subhanahu wa taala, ila mahalli qurbihi wa ridhohu, di tempat yang dekat dengan Allah, dekat dengan ridhonya Allah. Fatasfa'u li sahibiha, lalu kemudian sholat itu memintakan syafaat kepada, pertolongan kepada pelakunya. Ini dalam hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat beliau. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi diriwayatkan, man shollat sholawatil khamsa fi jama'atin, siapa yang sholat 5 waktu secara berjamaah, maka jaza ala siroti, orang itu akan melewati sirot, jembatan nanti di akhirat, kalbar kilami, seperti halnya lewatnya itu seperti halnya kilat yang sak kecelap. Jadi lewatin itu cepet banget. Fi awali zumrati sabiqina, pada kelompok orang yang pertama lewat di sana. Wajah yaumal qiyamati kal qamari lailatal badri, dan orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti bulan purnama, seperti bulan pada malam purnama. Jadi begitu terang. Maka di dalam hadis juga dikatakan bahwa basyiril masyaina fi zulamil laili ilal masajidi. Kata Rasulullah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam hari yang gelap ke masjid. Berilah kabar gembira mereka, karena akan mendapat apa? Binurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada mereka perihal cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi awak dhewe ketika misalnya subuh-subuh nopo isa-isa ngoten nggih, zaman dulu loh nggih, belum ada penerangan yang mencukupi. Rasul mengatakan, itu kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan pada malam yang gelap menuju masjid, bahwa mereka, kegelapan yang mereka tempuh untuk menuju masjid itu akan diganti oleh Allah dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka dikatakan wassolatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Dia akan menerangi kita, menerangi wajah kita, menerangi hati kita, menerangi kubur kita, menerangi kita nanti ketika di akhirat. Jadi ya awak dhewe niku pengen sinarnya itu terang, ngoten nggih, ora gur sak wat rong wat.
Ya berarti sholatnya itu sing tenanan. Ya harus dijaga betul syarat dan rukunnya. Hak-hak sujud rukuknya dipenuhi. Dilaksanakan secara sempurna. Berarti mangke wonten tiyang niku mungkin lampune niku mleret gara-gara niku salate mungkin ya kurang sempurna. Ada yang benar-benar terang karena salatnya dilakukan secara sempurna. Lalu kemudian yang berikutnya Rasul mengatakan wasodaqatu, sedekah baik itu sedekah wajib maupun sunnah. Wasodaqatu, sedekah itu burhanun, itu bukti akan keimanan orang yang melakukannya, bukti akan pembenaran orang itu terhadap hari penghitungan. Karena ngeten Bapak Ibu rahimahullah, piye-piye sing jenenge sedekah secara zahir itu mengurangi jumlah atau kuantitas dari harta yang kita miliki secara zahir. Ngeten. Pasti kita semua setuju niku. Misalnya ada duit 2.000, kita kasih yang 1.000. Secara zahir kurang apa mboten? Kurang 1.000. Tinggal 1.000. Lah orang yang mau sedekah itu bukti akan keimanannya terhadap adanya pembalasan. Seandainya orang itu nggak percaya bahwa ketika saya mengeluarkan uang 1.000 maka akan mendapat balasannya, ya dia nggak akan mengeluarkan. Maka dikatakan bahwa sedekah itu bukti akan kebenaran iman seseorang. Bahwa Allah mengatakan perumpamaan orang yang bersedekah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulami atu habbah. Kata nggih, dikisahkan seperti itu di dalam surat Ali Imran bahwa perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti satu biji. Kata nggih, yang napa niku menumbuhkan satu biji itu menumbuhkan pohon yang memiliki napa niku 7 sumbulan, 7 cabang. Setiap cabangnya itu mengandung 100 biji. Berarti kan 100 dikali 7. Nah, orang yang mau sedekah dia yang mempercayai itu. Maka sedekah itu menjadi bukti. Kalau kita nggak percaya kayak gitu, misalnya awak dhewe hitung-hitungannya itu emang hitung-hitungan secara kasat mata, secara zahir, aku duitku semene. Tak tauke semene, maka kurang semene, sisanya tinggal sekian. Ora iso tak nggo apa-apa iki. Kenapa sampai ada pikiran seperti itu? Karena nggak percaya akan adanya pembalasan. Ketika orang itu percaya, aku ngetauke semene. Oke, memang ketoknya kurang, tetapi aku menanam ini di akhirat. Allah sudah berjanji bahwa dilipat gandakan menjadi 700. Berarti aku untung oke. Ora ono bank nang dunya iki sing iso ngasih keuntungan sampai 700 kali lipatnya. Ngoten. Maka kemudian kita ringan untuk melakukan sedekah karena tahu, ngoten. Karena kita iman, kita yakin, kita membenarkan, percaya akan adanya pahala dan pembalasan dari apa yang kita keluarkan. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Ad-Dailami beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tadaraku al-humuma wal humuma bis-shadaqati. Susulilah, artinya tutuplah rasa gundah dan gelisah di dalam hati dengan sedekah. Yen awak dhewe niku kok gelisah ngoten nggih, niku segera disusul dengan melakukan sedekah. Maka yakshifullahu taala dzurrakum, maka Allah akan membuka
sesuatu yang mendatangkan madarat kepada kalian, sesuatu yang menggelisahkan kalian itu akan dihilangkan. Wa yansurukum ala aduwikum, dan kalian akan dibantu, ditolong untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Itu dengan sedekah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan alaika bis shadaqati, kalian hendaklah menunaikan sedekah. Fa inna fiha sitta khisalin, karena di dalam sedekah itu terkandung 6 poin. Salasan fid dunya, 3 di dunia, wa salasan fil akhirah, dan 3 di akhirat. Kita hendaklah sedekah karena kita akan mendapatkan 6 hal. 3 bisa kita ambil di dunia, 3 bisa kita unduh nanti di akhirat. Amal lati fid dunya, adapun yang di dunia, fatazidu fir rizki, akan menambah rezeki kita. Sedekah itu akan menambah rezeki kita. Ya, karena Allah tahu wong kae amanah kae. Tak titipi duit semene ya disalurke kepada orang yang memang tak perintahke untuk disalurkan. Ya wes lah. Dikasih lagi seperti itu. Maka Rasul kan mengatakan mana kausat shadaqatun min malin, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Justru akan niki fatazidu fir rizki, menambah rezeki kita. Wa tuksirul mala, dan memperbanyak harta. Jadi rezeki harta itu bagian dari rezeki. Rezeki tidak hanya sekedar harta. Kita sehat, kita berilmu, kita punya pasangan, makan minum kita cukup, itu semua adalah rezeki. Karena rezeki dalam pengertian Ahlussunnah wal Jamaah adalah segala sesuatu yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba, dengan melalui usaha hamba tersebut. Tegese awak dhewe iki ya obah, tetapi obahe awak dhewe niku sesuai dengan hasilnya, itu sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh Allah untuk kita peroleh. Tetapi tidak sekedar menunggu standar ini rezeki lah teko dhewe. Belum, enggak seperti itu konsepnya. Jadi kita harus tetap, kita harus tetap berusaha. Tetapi kita harus menyadari bahwa usaha kita itu tidak pasti mendatangkan hasil seperti yang kita inginkan. Karena hasil itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil itu yang menentukan Allah. Kita diperintahkan untuk usaha, iya, tapi jangan kemudian kita menyandarkan usaha itu untuk mendapatkan hasilnya. Aku nek wis ngene iki mesti seperti itu, enggak. Karena enggak ada yang bisa memastikan, sebab itu wilayahnya Allah. Tugasnya awak dhewe kuwi usaha, tugasnya Allah nanti akan menggiring rezeki itu kepada kita. Ya, seperti dulu lah pernah sampaikan kata saya bahwa rezeki itu ya seperti halnya kisahnya Sayyidah Maryam yang diperintahkan oleh Allah untuk wa huzi ilaiki, untuk ngoyak-ngoyak, untuk ngerok wit kurma. Ya, bentuk usaha kita ya hanya sekedar ngerok wit kurma niku. Apa ya kemudian bisa di antara kita ngerok wit kurma terus wae do jiklok. Lah nggih mboten saged ta nggih. Wit kurma ya kados wit napa niku klapa ngoten kae. Mungkin goyang aja enggak ketika dirok. Tetapi Allah ketika itu nggih berpesan kepada Sayyidah Maryam, kamu kalau lapar wauzi ilaiki bijir'in nakhlah. Itu digoyang-goyang itu kok batang pohon kurma itu digoyang-goyang, dirok. Maka akan tusakit alaiki rotoban, jadi akan berjatuhan kurma yang ranum itu yang enak untuk dimakan. Kira-kira
yang menjatuhkan itu karena kekuatannya Sayyidah Maryam atau kehendak Allah. Menurut coba kita bayangke wae. Ana wong wedok kon nguyap wae kon ngerok wit kurma atau wit klopo. Lho ngono kuwi Allah mengatakan, "Kok lak do jiglok." Do jiglok itu karena usahanya awak dhewe atau karena memang sudah diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah. Tetapi yen awak dhewe ora gelem ngerok-ngerok, ngoten nggih. Ya enggak akan jatuh. Karena kita enggak ada usahanya. Kalau ada usaha, nanti Allah akan menjatuhkan. Berapa Allah menjatuhkan? Ya terserah Allah. Itu sudah ditentukan di awal rezeki kita. Niku rezeki. Jadi kita tetap usaha, tapi jangan sekali-kali kita mengandalkan usaha itu untuk memastikan bahwa kita akan mendapat hasil sekian. Ini ku tawakal. Tawakal dengan berarti awak di usaha, rampung usaha ampun Gusti, niki gawean kula mun rampung sakniki tugasen jenengan sing bayari. Bayarine pinten yo terserah wong bos jenengan. Nek dikira memang penggawean kula kurang sae 100% dikasih berapa nggih pun kula manut mawon wong kuli. Ngaten seperti itu konsepnya. Tapi kita harus bergerak, jangan hanya tawakul. Gur meneng wae nunggu ngulane rezekiku lak wis teko dhewe. Malaikat ya ora pernah salah kirim. Seperti memang malaikat enggak pernah salah kirim, tapi Allah berhak untuk menunda. Wong kaya ora gelem ngomong apa serasa dikai sik. Biar dia sadar. Ya ada tetapi tidak diberikan. Dan lalu kemudian nggih. Niku yang kedua nggih, akan memperbanyak harta. Jadi sedekah itu manfaatnya 3 di dunia bisa kita rasakan, menambah rezeki, memperbanyak harta, lalu wa ta'murud dia. Memakmurkan, menghidupkan lingkungan kita. Jadi dengan adanya sedekah itu guyub, lingkungan itu guyub. Karena nek bahasane awak dhewe ya saling asah, saling asih, saling asuh seperti itu. Jadi yang merasa berlebih memberikan kelebihannya itu kepada saudaranya yang dirasa kok dia belum bisa merasakan seperti apa yang aku rasakan. Itu kan akan luar biasa sebuah masyarakat yang seperti itu, sehingga ya pada akhirnya mereka akan saling merasakan, saling berterima kasih, saling menyayangi. Maka kan dalam konteks yang lain Rasul mengatakan tahadau tahabu. Salinglah berbagi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi ya duwe apa sithik dikasih tetangganya. Padha-padha wis ngicip-ngicip, bahasane kan ngoten, ngicipi ra ketang sithik. Nah, demikian halnya tetangga punya apa dikit dikasih. Nggo tombo ambon-ambon misalnya seperti itulah. Itu kan akan timbul rasa kasih sayang. Lalu kemudian yang berikutnya yang di akhirat, wa amallati fil akhirati, adapun yang di akhirat itu fatasturul aurata, akan menutupi aib kita. Jadi sedekah yang kita lakukan di dunia itu akan menutupi aib kita nanti ketika di akhirat. Ya saya kira kita semua ya pasti punya aib lah ya. Entah sedikit entah banyak, ngono jenenge menungso. Nah, untuk menutupi aurat, untuk menutupi aib kita itu dengan sedekah. Lalu watasiru zillan fauqar ra'si, dan sedekah itu akan menjadi atap iup-iupan katanya. Menjadi iup-iupane awak dhewe yang berada di atas kepala kita nanti di akhirat, ketika matahari itu benar-benar diturunkan ngoten sampai kepanasan lah. Payunge awak dhewe niku dengan sedekah. Nggih monggo nanti nek awak dhewe pingine wah aku nek iso ya
nganggo AC lah, ya seperti itu kayak. Enggak hanya sekedar iup-iupan tok ning ono AC-ne ya berarti sedekahe diokehi. Kalau kita malah sedekah nggo payunge bolong-bolong, ya aja nyalahke sapa-sapa. Gara-garane awak dhewe ketika di dunia mboten ngelengke sedekah. Nah, terkait ini nggih Bapak Ibu rahimakumullah, sedekah itu tidak dinilai dari nominalnya. Kalau ini kita ngobrol sedekah masalah materi, tidak dinilai dari nominalnya, tapi dinilai dari seberapa butuh orang itu terhadap nominal tersebut. Karena ini misalnya sedekahnya orang yang ngapunten misalnya secara ekonomi kurang beruntung, sedekah 5.000, ngaten nggih. Itu kalau dibanding 5.000 orang yang mungkin secara ekonomi dia berkecukupan, ngaten podo-podo 5.000 nih, tapi nilainya berbeda. Bagi yang tidak berkecukupan misalnya 5.000 bisa tangguh tumbas lawuh sedina atau nggih untuk anak bojo. Ketika orang itu mau mengeluarkan nilai segitu, itu perjuangan yang besar. Beda dengan orang yang berkecukupan ya 5.000 kuwi dienggo mungkin halah ora ngoten. Nggo parkir. Ora kaya sedekah. Maka ketika orang kaya kok sedekahnya 5.000 sama dengan orang yang secara ekonomi kurang beruntung, meskipun sama-sama, ya tidak bisa dibandingkan, nggak bisa disamakan. Karena yang satu mengeluarkannya itu dengan ringan, enteng, opo lah wong 5.000. Sementara yang satu itu ya Allah, aku butuh neng ya aku pengen entuk napa niku pahala dan seterusnya akan beda. Jadi jangan disamakan. Artinya 1.000-nya orang yang tidak berkecukupan itu sesuatu yang luar biasa, tapi bagi orang yang berkecukupan ya itu dianggap. Maka standarnya bukan nominalnya berapa, tetapi napa niku sebesar apa dia membutuhkan nominal tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya watas turu minan nari, dan menutupi sedekah itu menutupi pelakunya dari api neraka. Jadi nang donya awak dhewe ya rezekine tambah, hartanya ya bertambah, lingkungannya awak dhewe ya menjadi guyub, lalu kemudian di akhirat aib kita tertutupi, kita terhindar dari panas karena ya punya iup-iupan seperti itu. Lalu kita juga tertutup dari api neraka. Ini kan nggih luar biasa. Lalu kemudian Bapak Ibu rahmatullah, di antara bentuk dari bersedekah yang baik itu adalah menyembunyikan sedekahnya itu. Artinya yo ora usah diumumke nang masjid, ngoten nggih, ora usah ditulis teng papan, ora usah misale awake nyumbang terus sumbangan atas nama siapa, misalnya nyumbang AC, nyumbang nopo ditulisin ya seperti itu. Kalau kita tidak bisa atau belum bisa menjaga diri dari riya, mending tidak seperti itu. Karena ya niku wau yen awak dhewe kok masih mengharap sanjungan orang ketika awak dhewe sedekah terus nama kita ditulis di situ, maka ya besar kemungkinan sedekah kita itu niatnya ben dianggap. Maka yang paling aman itu ya sedekah secara samar-samar. Tapi kalau awak dhewe wis ya iki nggo ya ben do semangat napa ben do niru ngoten nggih, ya enggak apa-apa asal memang kita memastikan bahwa hati kita itu bebas dari unsur riya, unsur ujub, ngoten.
Nah, lalu kemudian di sini dikatakan, menarik menurut kula iki. Wa min aqwa wujuhi ikhfaiha. Di antara cara untuk menyembunyikan sedekah yang paling baik atau yang paling kuat, ngoten nggih. Ayyabi al-faqir syai'an bi khamsatin masalan wa huwa ya'lamu anna qimatahu aksar min zalika. Di antara bentuk sedekah tersamar yang paling baik adalah ketika kita misalnya pedagang, kita tahu bahwa yang membeli ini seorang fakir, lalu kita menjual kepada si fakir itu misalnya 5.000, sementara kita sadar kalau harganya itu lebih dari 5.000 sebenarnya. Neng karena si A yang beli, ngeten nggih, niki pinten regane? Oh niku gangsal 1.000. Lho kok wingi ketone semanten mboten kok niki gangsal 1.000. Itu bentuk sedekah yang paling sama. Karena ya kita koyok-koyok gitu kan. Seakan-akan tidak benar-benar tidak diketahui kalau kita sedang bersedekah. Sepertinya kita sedang melakukan transaksi jual beli saja. Jadi ketika ada si fakir yang membeli, kan, itu harganya kita turunkan meskipun kita tahu sebagai penjual bahwa sakjane regane semene. Atau sebaliknya, kita membeli kepada orang yang fakir suatu barang, nilainya kita naikkan dari harga barang tersebut. Misalnya ada simbah-simbah jualan nopo, pinten mbah, gangsal 1.000. Lalu kemudian nopo nggih mbah, kula teng mriku kok tumbase sedasa. Niki mbah sedasa, saya seperti itu. Kita membeli sesuatu dengan harga yang melebihi. Ya kalau misalnya awak dhewe tumbas gorengan, kasarannya tumbas gorengan. Napa niku 1.003 napa 2003 nesane ya 2003 ya 2003. Lalu kemudian awak dhewe napa tambahi atau ngoten nggih, atau ya udah kita membayar 2003 itu sudah dianggap sedekah karena kita tahu sakjane regane tempe ya semene, tuku minyake ya semene, 2003 itu wis oke, enggak masalah. Jadi awak dhewe jajan 2003 niku udah bisa dihitung sebagai sedekah asal ora ngrundel lho. Tempene tipis-tipis ngono ya 2003 lah. Ora sida sedekah niku. Ngirisine nganggo silat kae. Tipis-tipis. Asal enggak seperti itu. Kalau kita seperti itu ya orang yang sedekah bilman nih ada ngundat karo ngomong sesuatu yang tidak mengenakan, itu kan ya tidak diterima sedekah. Jadi awak dhewe jajan pinter niki, misalnya niku wau, udah langsung kita bayar dengan senang hati. Itu sudah termasuk sedekah. Karena kita tahu bahwa sing jenenge wong dodol mesti njupuk untung. Ana nggih? Nah, untungnya niku sedekah dari kita. Tidak masalah seperti itu. Itu bentuk sedekah yang tersamar. Jadi nek awak dhewe niku ahli jajan berarti ahli sedekah. Saling mensedekah kepada para penjualnya. Niki bukan berarti ngajak jajan terus lho nggih. Tetapi nggih saya setuju. Karena keuntungan yang napa niku yang diberikan oleh yang kita berikan dan apalagi misalnya pun jujule mboten usah, nah itu akan lebih. Itu sedekah nggih. Lalu kemudian kita rampungi nggih. Wasabru dhiya'u, sabar itu merupakan napa? Cahaya yang akan menerangi pelakunya. Sabar dalam artian ya kita bersabar teguh menjalankan ajaran Quran, ajaran sunnah, sabar ketika menghadapi bencana, sabar terhadap ya takdir yang mungkin kurang baik, sabar untuk ibadah, itu merupakan
Al-Dhiya itu merupakan sinar yang akan menerangi kita menempuh jalan kebaikan. Jadi selagi kita sabar, maka dalane awak dhewe niku lempeng. Tapi sekali kita nggak sabar lalu muni-muni, maka kita akan dialihkan oleh nafsu. Ya, ketika yang menguasai kita adalah nafsu, ya sudah. Kita akan melakukan ya pembelokan atau penyelewengan. Nah, oleh karena itu ya kita harus bersabar. Ya sabar niku memang butuh latihan. Kita bisa bersabar itu karena kita tahu bahwa orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang tiada terkira. Seandainya kita nggak tahu, kita akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Misalnya awak dhewe niku diumpat orang lain. Kita nggak tahu bahwa ketika sabar itu kita akan mendapat balasan yang lebih. Apa awak dhewe belum sabar? Mau aku dilarake atiku ngene-ngene. Ya sekalian tak balas nang aku ya punya kemampuan untuk membalasnya. Tapi ketika orang itu sadar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu adalah tanpa hitungan, maka dia akan ya wis lah omong ngono opo wae, aku sabar untuk pahala yang tanpa itu. Orang yang sabar. Apakah orang yang sabar itu tidak merasa sakit? Ya sakit. Tetapi dia berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Demi apa? Demi janji yang diberikan oleh Allah. Jadi ini pilihan. Karena ya kita itu bisa bersabar, bisa nggak bersabar dalam satu waktu. Nek awak dhewe niku milih sabar, kita akan mendapat balasan dari Allah. Nek awak dhewe milih ora sabar, ya memang awakmu marem. Karena ya iso bales seketika itu, tapi nggak mendapat apapun. Nah, milih sing ndi? Kalau sing marem. Ya, sabar itu akan menerangi jalan kita. Ngeten iki diteorike gampang. Pas tenanan ngoten kae ya agak angel di anak cilik, angel kandhanane. Sabar piye kira nglakoni dhewe ya. Emang kita latihan bersabar. Nek ora nglakoni ketok pinu lho kan. Coba nglakoni dhewe ya, seperti itu. Kadang-kadang kayak gitu. Tetapi ya memang sabar itu sesuatu yang berat karena menahan dorongan nafsu itu untuk tidak keluar ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu berat. Tetapi karena berat kayak gitu, pahalanya juga besar. Nah, terus tinggal milih awak dhewe kayak apa. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman ya, kita memilih untuk bersabar. Lalu kemudian wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an, Bapak Ibu rahimakumullah, itu akan menjadi pembela kita atau dia akan menjadi penuntut kita. Pembela dalam artian nanti Quran itu di akhirat akan membela kita. Allah orang ini ketika di dunia menjalankan apa-apa yang ada, perintah-perintah yang ada padaku. Apa yang engkau larang padaku, Al-Quran, dia tinggalkan. Maka ya tolong orang ini. Gitu kan? Disebutkan kan di dalam hadis bahwa puasa dan Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan membacanya itu. Jadi Quran itu nanti bisa menjadi orang yang membela kita ketika kita membacanya, mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya, atau menjadi penuntut kita nanti ketika kita nggak membacanya dan tidak mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Jadi hati-hati awak dhewe niku. Jangan dikira Quran cuma di situ terus Allah ngono wae misalnya jangan dikira nanti di akhirat dia akan menjadi makhluk yang bisa
wadul, lapor kepada Allah. Entah dia itu nanti akan menuntut atau membela kita. Kita berharap bahwa Quran itu nanti akan menjadi syafi' kita, menjadi penolong kita, di akhirat, menjadi pembela kita. Dan salah satu pembelaan Quran kan dia bilang, ya Allah, orang itu ketika di dunia dia itu begadang malam gara-gara membacaku. Quran akan membela dengan mengatakan seperti itu. Ini awak dia begadangnya nonton bola, TV ora bakal Pak. Bela awak dhewe TV ngomong Allah, biyen niku nonton kula terus, ora gagah sama. Jadi ya seperti itulah. Maka kita harus ngelengke untuk membaca ya diniati Quran, aku wis maca kuwi lho ya sok ya pengertian lah. Sok pengertian lho, kan dia makhluk bisa, nanti bisa ya, bisa berkata nanti, bisa lapor. Ya sih aku maca kuwi lho ya, tak waca kuwi ya tenanan wis pengertian lah sok nek ketemu Gusti Allah ya. Wis bolo ya kita ya seperti itu. Nah, lalu kemudian terakhir Bapak Rahman nggih. Kullun nasi yaghdu faba'iun nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Setiap kita ini, kita semua ini itu berusaha sekeras-kerasnya, ngaten nggih, untuk napa niku ya melakukan pekerjaan. Kita semua niki di dunia ini kan sedang ya melakukan aktivitas, sedang bekerja sebaik-baiknya. Tapi pekerjaan orang itu ada yang bisa menyebabkan orang tersebut terbebas dari azab Allah. Ada juga yang karena pekerjaannya itu bisa menjerumuskan orang itu kepada azabnya, kepada azab Allah SWT. Jadi kita semua ini sedang bekerja, berbuat, beramal, beraktivitas. Tapi aktivitas kita itu ada yang nanti menolong kita sehingga terbebas dari azab Allah. Ada juga yang justru karena kita melakukan suatu amal itu memasukkan kita ke neraka. Tinggal milih awak dia seperti apa. Ketika kita mengimani surga dan neraka, tentu kita memilih melakukan amal yang akan memasukkan kita ke surga. Tapi bagaimanapun semua orang sekarang ini sedang dalam usahanya masing-masing untuk melakukan sekian banyak aktivitas. Yang namanya pekerjaan itu ono pekerjaan sae, ono wonten pekerjaan sing mboten sae. Kalau yang baik itu memasukkan ke surga, yang tidak baik memasukkan ke neraka. Nah, ini kita harus memilih. Wa hadainahu nasdain. Allah itu sudah memberikan kita petunjuk dua jalan, dua arah. Kono jurusan neraka, kono jurusan swarga. Kowe milih sak karepmu. Maka aja nyalahke aku ketika nanti kamu masuk ke neraka atau ke surga, karena itu atas pilihan. Insya Allah ketika kita ngaji teng mriki niate nggih thalabul ilmi, kumpul kalian tiang-tiang soleh berada di majelis kita niat iktikaf, ya insya Allah itu termasuk semoga bentuk dari amal kebaikan. Ketika kita di sini berarti kita nggak melakukan amal yang lain yang tidak baik. Nggak tahu kalau kita nggak pengajian, mungkin ya kita melakukan hal yang lain yang nggak tahu itu positif atau tidak. Tapi sekali atau selagi kita niku menyibukkan diri dengan amal baik, maka kita nggak akan melakukan yang tidak baik. Sesimpel itu sebenarnya. Yen awak dhewe sibuk sholat misalnya, maka kita nggak akan bisa ngremengi wong. Tetapi yen awak dhewe sibuk ngremengi wong, ya ora iso sholat. Ya tinggal milih wae. Ojo kolo-kolo, kolo-kolo, kabeh-kabeh kolo-kolo. Nggih insyaallah ngoten Bapak Ibu nggih, semoga ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Nasihat khususipun kagem kula piyambak, mumpun dhumateng Bapak Ibu sekalian. Nyuwun ngapunten mbok pilih wonten kelentak-kelentunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.